Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada kami di sini ingin mempresentasikan tugas sejarah. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana Rafi dan rekan-rekan saya Fikri Ramadan dan rekan saya, Samuel Balai Istinjat dan rekan saya, Damar Jati dan rekan saya Muhammad Sabarudin Amrullah dan rekan saya Nurhizan Kamil. Yang pertama ada teori masuknya Buddha India Hindu-Buddha. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang oleh para pengusaha di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis Van der. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Selanjutnya akan dibawain oleh M. Sabarudin Amrullah. Yang kedua ada masuknya kebudayaan Buddha. Agama Buddha pertama kali muncul sebelum 6 Masehi, yang dimana pada awalnya agama ini sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan melalui jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada catatan sarjana dari Cina bernama Yi Xing ketika beliau melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Namun nilai-nilai agama Buddha mulai pudar sejak runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setelah itu semua adalah Y.M. Bante Asin Jinarakita yang merupakan biksu pertama Indonesia yang mempelopori bangkitnya Buddha Dharma di Indonesia. Beliau mulai mendalami ajaran Buddha pada bulan Desember 1953. Setelah kembali ke Indonesia pada Januari 1955, beliau mendirikan PUUI yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan MBI. Selain itu, beliau juga merupakan pencetus berdirinya Sangha Agung Indonesia, di mana pada wadah ini terdapat 3 aliran besar yang dikenal masyarakat Indonesia, yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Dan ketiga akan dilanjutkan oleh Iksan. Izin melanjutkan, di sini ada 3 perkembangan kebudayaan Buddha. Sekarang ke perkembangan agama Buddha di Indonesia sudah sangatlah pesat dan juga cara organisasi, himpunan dan komunitas agama Buddha sendiri sudah sangatlah banyak. Yang berarti juga wadah bagi kita untuk terus melestarikan dan menyebarkan dhamma sangatlah luas. izin melanjutkan. Yang keempat ada masuknya kebudayaan Hindu. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan munculnya pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri. izin melanjutkan. Yang kelima ada perkembangan kebudayaan Hindu. Masuknya agama Hindu di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Orang-orang awalnya memiliki kepercayaan animisme dan vitalitas, lalu mereka belajar dan memilih masuk agama Hindu. Perkembangan ajaran Hindu tak terlepas dari berdirinya kerajaan-kerajaan bergaya Hindu yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di segala bidang. Melanjutkan yang tadi, nomor 6 ada pengaruh budaya India. Pengaruh budaya India sudah berlangsung sejak masa prasejarah. Hal tersebut semakin kuat di Indonesia ketika muncul kerajaan Hindu Buddha abad ke-4 hingga ke-15 Masehi. Beberapa bidang yang mendapatkan pengaruh Hindu Buddha sebagai berikut. Bahasa dan aksara. Pengaruh budaya India dalam bidang bahasa dan aksara terlihat dari penenun Pallava dan bahasa Sanskerta oleh kerajaan Hindu Buddha Indonesia. Pada pertengahan abad ke-8 Masehi, huruf Pallava berakulturasi dengan kebudayaan Jawa dan menghasilkan huruf Jawa kuno atau huruf Kawi. Kesusastraan bangsa India memberi pengaruh penting terhadap bidang kesusastraan Indonesia. Bangsa India mengenalkan epos Mahabharata dan Ramayana kepada pujangga-pujangga Indonesia. Pada perkembangannya, pujangga-pujangga Jawa menambahkan nilai-nilai kebudayaan Jawa terhadap cerita Mahabharata dan Ramayana. Kesenian pengaruh budaya India dalam bidang kesenian di Indonesia dapat kita lihat pada seni bangunan, seni ukir, dan seni patung. Bangsa India mengenalkan konsep candi, relief, dan arca kepada masyarakat Indonesia. Contoh alkulturasi kesenian antara India dan Indonesia terlihat dari candi Indonesia berbentuk bundak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Iksan. Izin melanjutkan, di sini ada 7 sistem kepercayaan dan agama Indonesia sebelum masuknya agama Hindu Buddha dan setelah agama Hindu Buddha masuk.
Sebelum masuknya agama Hindu Buddha, masyarakat Indonesia sudah mengenal kepercayaan terhadap animisme, roh nenek moyang, dan dinanisme terhadap benda yang dianggap keramat. Setelah masuknya agama Hindu Buddha, dengan mudah masyarakat memeluk agama tersebut dan memulai pembangunan kerajaan dan memuliai para dewa. Terus ada bahasa Sanskerta di Indonesia berkembang karena pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, dan dibawa dari India. Bahasa ini banyak digunakan dalam prasasti yang ditemukan di situs arkeolog peninggalan masa Hindu Buddha di Indonesia. Sanskerta merupakan bahasa kuno Asia Selatan yang merupakan cabang Indo-Arya dan rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa Sanskerta juga dikenal sebagai bahasa suci umat Hindu Buddha dan Jain. Sebuah agama Dharma sekaligus menjadi bahasa pengantar di kawasan Asia Selatan. Adapun bahasa ini masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-5 bercorak Hindu di Indonesia seperti Kutai, Tarumanegara, dan Mataram kuno. Itulah alasan banyak prasasti peninggalan bahasa masa Hindu Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti peninggalan zaman Hindu Buddha di Indonesia paling banyak dikeluarkan pada abad ke-8 hingga ke-14. Aksara yang banyak digunakan dalam prasasti pada masa itu adalah Pallawa, Prenegari, Sanskerta, Jawa kuno, Melayu kuno, Sunda kuno, dan Bali kuno. Adapun bahasa yang digunakan dalam prasasti di masa Hindu Buddha sebenarnya tidak hanya Sanskerta, tapi ada juga bahasa Jawa kuno, Sunda kuno, dan Bali kuno.